Penyebab Juventus kehilangan banyak pemain jelang hadapi Torino di Liga Italia 2021-2022. Juventus dilanda badai cedera jelang laga kontra Torino di lanjutan Liga Italia 2021-2022 pada pekan ke-26. Hal itu membuat Massimiliano Allegri memutar otak guna menambal pemainnya yang menepi demi hadapi Derby Turin pada Sabtu 19 Februari 2022 dini hari pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Meski kehilangan beberapa pilar andalannya, pelatih Massimiliano Allegri yang berusia 54 tahun itu tetap mengincar hasil maksimal agar bisa mempertahankan posisi Juve di 4 besar klasemen Liga Italia 2021-2022 saat ini. Massimiliano Allegri memastikan bahwa salah satu bek terbaiknya Leonardo Bonucci tidak akan tampil di pertandingan tersebut. Bonucci disiapkan untuk laga kontra Villarreal di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang akan digelar pada Rabu 23 Februari mendatang. Besok Leonardo Bonucci tidak akan ada di sana. Dia mengalami masalah di bagian betis. Tapi kami akan memantau apakah dia kemungkinan bermain di Liga Champions lawan Villarreal, ungkap Massimiliano Allegri dilansir dari situs resmi Juventus, Kamis 17 Februari 2022. Selain itu, penyerang Bernardeschi juga dipastikan tidak akan tampil di laga tersebut. Pasalnya, pemain yang berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada kebugaran sehingga sulit untuk ikut bergabung di laga Derby Turin nanti. Kemudian, Juventus dipastikan tanpa 3 pilar utama lainnya, di antaranya Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, dan Danilo da Silva. Absennya beberapa pemain bintang membuat Juve harus bekerja ekstra demi meraup 3 poin. Bernardeschi belum siap karena peradangan abduktor dan kami tidak bisa mengambil resiko kehilangan dia. Chiellini dan Chiesa tidak ikut. Danilo akumulasi kartu kuning, ungkap Massimiliano Allegri. Saat ini Bianconeri julukan Juventus masih bertengger di urutan keempat klasemen Liga Italia 2021-2022 dengan perolehan 46 poin. Mereka terpaut 9 angka dari AC Milan dengan koleksi 55 poin yang berada di puncak klasemen. Sementara itu Torino masih berkutat di papan tengah, tepatnya di posisi 10 klasemen Liga Italia 2021-2022 dengan 32 poin. Tim besutan Ivan Juric itu tengah berjuang memperbaiki posisi timnya dari kejaran Empoli dan juga Sassuolo. Berubah pikiran, Juventus akan permanenkan Alvaro Morata. Juventus dikabarkan enggan mempermanenkan salah satu penyerangnya Alvaro Morata, terutama setelah berhasil merekrut Dusan Vlahovic. Namun sepertinya raksasa Italia itu telah berubah pikiran. Musim lalu Morata mampu menjadi salah satu tumpuan klub berjuluk Bianconeri tersebut di lini depan. Ia menghasilkan 20 gol dari 44 penampilannya di semua ajang. Kepergian Ronaldo membuatnya jadi naik pangkat. Sayangnya, pemain berkebangsaan Spanyol tersebut gagal memenuhi ekspektasi. Kendati sudah diberikan kesempatan bermain sebanyak 32 kali, ia baru menghasilkan 8 gol. Situasi ini membuatnya berada di ambang pintu keluar. Morata diisukan akan hengkang pada bursa transfer musim dingin kemarin dan Barca sudah siap menampungnya. Namun, dikarenakan Morata masih dimiliki oleh Atletico Madrid, Barca pun jadi kesulitan untuk merekrutnya. Kedatangan Vlahovic dari Fiorentina membuat isu kepergian Alvaro Morata dari Juventus semakin hangat. Namun Massimiliano Allegri selaku pelatih memblokir kepindahan sang pemain dikarenakan masih membutuhkannya. Sekarang Allegri sedang meramu Trisula dengan komposisi Morata, Paulo Dybala, dan Vlahovic di depan. Sejauh ini, trio tersebut menunjukkan potensi yang luar biasa, meskipun perolehan gol Juve belum meningkat. Mulanya Morata diprediksi hanya akan bertahan sampai kontrak peminjamannya dari Atletico Madrid berakhir pada musim ini. Namun menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Bianconeri berpikiran untuk menebus sang penyerang secara permanen. Perlu untuk diketahui bahwa dalam kontrak peminjaman Morata tercantum opsi pembelian sebesar 35 juta euro.
Meskipun diketahui tertarik untuk mengaktifkan klausul tersebut, Juventus tak ingin membayarnya dengan nominal segitu. Mereka dikabarkan hendak duduk bernegosiasi dengan Atletico Madrid dengan harapan klub Spanyol tersebut mau menurunkan nominal opsi pembelian. Juventus hanya bisa menembus Morata dengan mahar 15 juta euro saja. Ada beberapa situasi yang menguntungkan Juve dalam kasus ini. Pertama, soal ketertarikan Barcelona. Salah satu alasan mengapa Atletico Madrid menyulitkan kepindahan Morata di bulan Januari lalu adalah dikarenakan mereka tak mau membuat rivalnya semakin kuat. Kemudian ada masalah kontrak Morata yang cuma berlaku sampai tahun 2023 mendatang. Kalau tak segera diperpanjang, Madrid bakal berada di posisi yang terdesak untuk menjual Morata pada bursa transfer musim panas nanti. Ditanya soal gosip ketertarikan Juve pada Bremer, ini jawaban pedas Allegri. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menegaskan, ia ogah berbicara terkait gosip ketertarikan timnya pada Grayson Bremer dikarenakan ia tak tahu apapun soal bek Torino tersebut. Bremer gabung dengan Torino sejak tahun 2018 silam. Ia diangkut dari klub Atletico Mineiro. Bremer menjadi langganan lini belakang Torino. Bek yang berusia 24 tahun itu kemudian berkembang menjadi salah satu defender terbaik di pentas Serie A. Bremer pun akhirnya jadi incaran sejumlah klub, di antaranya adalah AC Milan, Liverpool, dan juga Chelsea. Terbaru, ada kabar bahwa Juve juga berminat memakai jasa Grayson Bremer. Bianconeri pun dikabarkan terus memonitor perkembangan Bremer di Torino. Juventus sendiri mengincarnya dikarenakan ada ketidakpastian soal masa depan Matthijs de Ligt. Kabarnya bek asal Belanda itu bisa cabut pada musim panas 2022 mendatang. Kabar ketertarikan Juventus pada Bremer ini lantas ditanyakan pada Massimiliano Allegri di sesi konferensi pers jelang duel Juve vs Torino di pekan ke-20 Serie A 2021-2022. Namun dengan tegas Allegri ogah menjawab pertanyaan tersebut. "Jangan biarkan saya berbicara tentang pemain yang tidak saya kenal," jawab Allegri seperti dilansir dari Football Italia. Massimiliano Allegri kemudian menjelaskan bahwa ia ogah bicara soal Grayson Bremer dikarenakan terinspirasi oleh Fabio Capello saat masih menukangi Real Madrid. Saat itu Capello disebutkan tak menyukai satu pemain Madrid dikarenakan belum mengenalnya. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari Fabio Capello. Ketika ia pergi ke Real Madrid, ada pemain yang tidak ia sukai. Saya pikir ia adalah Redondo, kenangnya. Namun ketika Capello pergi ke Madrid, ia bermain hampir di setiap pertandingan. Ini berarti bahwa seseorang harus bekerja dengan seorang pemain untuk mengenalnya dengan baik. Anda dapat memberikan penilaian, tetapi akan dangkal jika Anda tidak melatihnya setiap hari. Cetus Massimiliano Allegri menambahkan,